kali ini membuat harusnya sih dalam segi drop zone dari masing-masing tim mendapatkan drop zone yang cukup enak masing-masingnya. Tapi kita masih belum tahu apakah akan ada terjadi penumpukan atau bagaimana, karena kalau dari garis pesawat yang ada di tengah-tengah map harusnya persebarannya akan cukup luas. Masih cukup luas dan gue yakin dari kedua belas tim ini mereka udah sama-sama tahu drop zone dari masing-masing timnya. Dan di round pertama gue rasa nggak ada kepentingan untuk nabrak satu sama lain. Jadi harusnya masih dengan drop zone-nya masing-masing dan masih cukup aman sampai akhirnya mereka sendiri tidak akan ada pertikaian di bagian early game kemungkinan besar nih. Yes, dan seperti biasa dari Onyx Olympus akan turun di tempat singgahnya yaitu Cape Town terlebih dahulu. Kira-kira bakal ada yang nabrak nggak ini? Soalnya tadi gue sempat ngobrol-ngobrol sama seseorang di belakang katanya mau nabrak gitu ya, tapi belum kelihatan buat nabraknya. Sejauh ini kita lihat juga dari masing-masing tim masih memilih drop zone masing-masing. Yang menarik adalah GRC, mereka melakukan split yang cukup berjauhan di mana mungkin ini demi memaksimalkan resource yang nantinya akan mereka miliki. Sementara itu kita lihat dari POV GPX sendiri, Wings dan kawan-kawan bersinggah di Kota Tua yang menurut gue ini akan menjadi sedikit kesulitan karena Kota Tua nggak terlalu banyak juga resource-nya mungkin, jadi harus melakukan rotasi lanjutan secepat mungkin setelah beres dari Kota Tua itu. Iya, dan ngomongin masalah Kota Tua sendiri, kali ini seorang Wings bakal mencoba melakukan lootingan sendiri, tapi Rosman juga coba untuk melihat ke daerah bawah sambil melakukan scouting juga apakah ada orang di sekitar karena nggak mau langsung turun, takutnya langsung di surprise gitu ya. Dan kali ini dari masing-masing tim, Aura dan juga GPX masih belum sadar kalau dua-duanya lagi sama-sama mencari tahu di mana lawannya berada. Dan kali ini Rosman sebagai scout gua rasa melakukan tugasnya dengan sangat baik, tidak terlalu terburu-buru untuk turun ke daerah Kota Tua. Yes, B1 ya, ini B1. Wings dan juga Rosman harusnya sih udah saling notice satu sama lain. Bahkan dari seorang Wings juga akhirnya cabut begitu saja menggunakan vehicle. Itu menjadi sedikit informasi aja untuk seorang Rosman kepada teman-temannya. Mungkin akan diolah lagi secara informasi bahwa tadi udah kelihatan ada salah satu player lainnya yang akhirnya bisa dijadikan informasi lanjutan untuk rotasi dari musuhnya tersebut ya. Dan seperti yang kita ketahui ya, kalau ngomongin Aura, mereka berhasil perform dengan sangat baik. Bahkan mereka finish di posisi kedua pada akhir week dari FFM setelah masuknya Adrian dan juga MGUT. Dan ini menjadi satu kabar yang cukup baik untuk Aura Fans. Akhirnya MGUT dan juga Adrian yang sebelumnya bermain di divisi 2 atau bersama Ignis mulai masuk ke divisi pertama dan langsung memberikan dampak yang sangat positif, Julia. Iya, membawakan perubahan yang sangat positif ya untuk Aura Ignite sendiri di minggu-minggu terakhir. Agak sedikit ketar-ketir, tapi sekalinya mereka kasih perubahan itu benar-benar bikin kita semuanya terbakar ya, kayak namanya Aura Fire gitu kan. Waduh. Dan itu membawa perubahan yang cukup signifikan tentunya. Tapi kita beralih karena POV dari Kings kali ini seru ya terbang. Dari King sendiri mereka berhasil dapetin 2 hyper lootingan atau drop zone yang dimana ada graveyard dan juga ada observatory. Kali ini mereka tidak bersinggungan dengan siapapun dan artinya mereka akan memiliki resource yang lumayan banyak nih. Tapi nggak tahu kenapa dari seorang Rehan sendiri baru punya Glue Wall 3 dan juga Glue Wall 1, Medkitnya 3 ya. Ketukar ya Pak ya. Pak. Ya, dalam segi resource mereka akan sedikit unggul daripada tim-tim lainnya. So untuk segi team fight-nya mereka harusnya lebih siap dong daripada tim lain. Walaupun seperti yang udah sekali bilang tadi, Rehan ini punya Glue Wall-nya baru 1, tapi gue yakin mungkin teman-teman yang lain udah lebih banyak lagi, lebih siap lagi dalam segi resource-nya. Karena tadi udah dibilang sama Skala ini mereka dapetin tempat yang high looting gitu. Mungkin Rehan sebagai ngalah dulu lah ya buat teman-temannya. Ngasih dulu ke yang lain lah ya. Tapi anyway, kita beralih sedikit ke arah Galaxio yang benar-benar baru memanfaatkan roster barunya, mendatangkan salah satu predator dari divisi kedua yaitu Haidan kali ini sudah melakukan rotasi menggunakan satu mobil tukang culik ini. Tukang culik ya. Ini ya agak berbahaya juga ya, awal-awal udah langsung rotasi dan ternyata di dekat mereka udah ada tim dari Tang City Esports dulu ya. Yes, dan teman-teman dari Tang City Esports juga sudah mulai menyadari akan kedatangan dari Galaxio, bahkan sudah mulai setup, ada goal yang sudah mulai dibuka, sudah mulai ditembakin kali ini vehicle yang dikendarai oleh teman-teman dari Galaxio langsung mundur, setup dulu kayaknya teman-teman dari Galaxio. Kayaknya tadi dari Galaxio sendiri masih belum ada orang di sana ya, jadi cuma ngecek aja ternyata ada orang, akhirnya mereka respect, mereka mundur dulu coba untuk setup lebih siap lagi menghadapi teman-teman daripada Tang City. Iya, dan kali ini Tang City sendiri yang sudah melakukan rotasi ke daerah checkpoint kedua mereka dari arah Poci menuju ke Mars Electric. Kali ini benar-benar bakal stay aja karena mereka juga coba memanfaatkan adanya kalau kata Mr. 05 itu tempat jajan. Tempat jajan ya? Jajanan kalau nggak lope-lope itu deket sama lope-lope. Kata Mr. 05 itu lope-lope dan tempat jajanan ya guys. Tapi ternyata dari teman-teman Galaxio memilih untuk tidak ngeladenin Tang City ya, dan mereka akhirnya pergi rotasi karena kalau kita juga Mars Electric berada di ujung circle yang mana zona selanjutnya mungkin akan sedikit mengerucut lagi. Akhirnya mereka meninggalkan daerah tersebut, namun kita move lagi ke arah POV dari teman-teman GRC Aphrodite yang mana cukup berdekatan dengan
SES. Oh bahkan sudah saling bersinggungan ya, sudah saling lihat satu sama lain. Sedangkan dari JRC langsung set up di dalam rumah yang sudah mereka tempati. Namun SES Goboba pun tidak menghiraukan itu, langsung melakukan rotasi lanjutan. Kalau gue lihat ini banyak banget tim-tim yang bermain secara objektif ya. Mereka nggak terlalu terlalu terpancing sama tim fight, tapi mereka lebih ke arah rotasi-rotasinya. Oke, masih ke arah rotasi-rotasinya aja dan menurut gua satu hal yang cukup wajar ya karena dari 12 tim yang bermain diambil 7 tim gak ada alasan untuk terlalu terburu-buru Benar, apalagi benar. ini adalah round pertama yang dimana semuanya sama-sama masih memiliki chance yang sama. Kalau sekiranya mereka memutuskan untuk fight di bagian early game dan akhirnya jatuhnya gambling, itu bakal sangat dirugikan salah satunya jika harus tusun dan harus mengubah strategi mengingat hari ini cuma ada 6 match aja. Betul, itu tadi parkir motor di dalam rumah, emaknya ngamuk tuh. Ngamuk ya? Emaknya ngamuk. Kamu masuk-masuk bukan assalamualaikum malah masukin motor dinyalain pula. Motornya dinyalain terus motor gede lagi. Kalau saya kan didorong masuk rumah. Buka Didorong, dulu. Assalamualaikum. Pakai keset dulu gitu kan. Ini masuk motor gede dinyalain gitu. Itu asap apa nggak berkabung di rumah gitu Kalau kan. gua kesetnya biasanya dipakai buat standar. Buat standar. Biar nggak lecet ya Iya, kan. iya benar. Ngomongin masalah lecet kali ini bakal ada yang lecet kayaknya karena ternyata MBX sendiri masuk ke pertengahan antara GRC, SES dan juga Jet Capital di mana udah ada 4 tim yang bertumpukan di daerah Poci. Menurut lu gimana nih Jo? Menurut gue ini yang paling gak diuntungkan tentu Madura Prime ya dengan SES. Karena kita lihat posisi mereka ada di tengah dari JIT dan juga GRC. Yang kita tahu GRC ini bukan tim yang bisa diremehkan juga. Kita tahu di sana ada Lim, sang tukang granat ya. Apakah resource dari seorang Lim sudah cukup kali ini untuk memamerkan performa dia yang seperti biasa dengan lempar-lemparan granat. Dan bahkan kalau kita lihat Onyx Olympus, ada Bonafide juga yang akan mengarah ke daerah tersebut. Akan terjadi penumpukan yang cukup berbahaya di sana. Akan chaos banget, hektik parah mungkin di sana. Tapi gue rasa dari 4 tim ini bahkan mereka belum ada yang buka tembakan, walaupun mereka sebenarnya udah notice keberadaan satu sama lain. Jadi mereka masih hold aja, seperti yang Skyla bilang, apa salahnya kalau buat nahan-nahan aja gitu kan, karena yang diambil 7 tim gitu. Itu dia, dan kali ini dari Onyx sendiri gak mau menyia-nyiakan kesempatan mereka melakukan rotasi langsung. Satu mobilnya sudah dipecahkan dan dihancurkan begitu saja dan mereka akan berbagi kompon dengan Madura Prime. Berbagi kampung dengan Madura Prime ini cukup sulit ya guys, karena kalau misalnya kita bilang Onyx Olympus adalah salah satu tim yang cukup kuat kali ini dalam segi ofensifnya dan mereka sekarang Ini, sudah tiba. lu tahu gak sih, Apa tuh? Onyx sama teman-teman dari Madura Prime ini karena emang mau puasa, Ya. mereka lagi membuat kebaikan. Lagi apa tuh? Untuk apa saling bunuh kalau bisa saling berbagi kompon. Benar-benar. Waduh. Berbagi itu indah ya guys. Berbagi itu indah. Harus dicontoh Onyx Olympus sama Madura Prime, walaupun mereka ada di satu kampung yang sama, mereka nggak terlibat pertikaian gitu ya. Iya. Oh. Dan ternyata justru dari samping ada tembakan yang tidak terduga dari seorang Kuple menumbangkan seorang Force, tapi masih belum bisa dikonfirm killnya karena memang ada satu point blank yang tidak bisa ditembak ke arah seorang Force yang sudah di crackdown tadi. Jendela kematian itu dia tadi untuk seorang Force. Untungnya masih ada temennya yang bisa backup dengan sangat cepat ya. Dan ini harusnya menjadi satu poin di mana awareness mereka harus lebih ditingkatin lagi dari segi jendela, karena ya itu dia tadi, walaupun Pochinok ini banyak banget kamponnya, tapi mereka udah saling tahu posisi satu sama lain. Ini benar-benar lucu banget ya yang Skyla bilang Onyx Olympus sama Madura Prime berbagi kampon, benar-benar berbagi kampon guys. Mereka nggak ada nggak ada saling ras atas bawah gitu. Mereka benar-benar nungguin tim lain yang ada di luar, yaitu tadi SES Goboba dan juga ada Jet Capital untuk masuk ke daerah pertahanan mereka. Benar-benar berbagi. Emang Ramadan Karim gitu. Waduh, and you know what? Apa tuh? Yang menjadi sangat indahnya adalah Apa? sudah 9 menit berjalan, first blood belum kita dengar. Iya. Belum Ini sama sekali ada yang berhasil mendapatkan kill. karena Ramadan itu harus sabar. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Tapi Harus sabar. menurut gue ya, kalau kita lihat dari drop zone-nya, beberapa tim yang bermain dari daerah utara bakal sulit banget untuk masuk ke daerah Poci. Karena lu lihat di Poci sendiri udah ada sekitar 5 sampai 6 tim yang sangat berdekatan. Ditambah kalau lu lihat tadi rotasi dari Aura sendiri, mereka nggak punya yang namanya vehicle. Kalau mereka mau turun ke daerah Poci dan zona mengharuskan mereka untuk turun, gue rasa bakal sulit banget. Ditambah dengan ada Bonafide dan juga GPX, ketiga tim yang berada di utara bakal memutar otak gimana caranya kita bisa datang ke daerah Poci. Tapi buat yang tim-tim yang ada di daerah Poci, mungkin itu akan menjadi satu kesulitan, karena kalau lu lihat dari berbagai arah ya, utara, barat, selatan tuh sudah ada tim-tim yang siap untuk Berbagai datang. mata angin ya. Berbagai mata angin ya, udah ada siap tim-tim yang datang. Kita lihat dari Tang City, ada MBR juga, kemudian kita lihat ada Kings yang udah siap untuk masuk. Jadinya jatuhnya mereka bakalan di sandwich sama banyak tim yang belum nyampe ke Poci itu sendiri. Tapi kalau gue rasa kalau mereka nahan selama ini itu bakalan pecah pertarungannya, ini bakalan awet kayaknya 12 tim sampai ke menit 12 mungkin ya, karena ini benar-benar Awet. nggak ada yang buka pertarungan sama sekali, hanya
sedikit tembakan-tembakan aja tadi ke arah seorang Force, tapi itu pun enough gitu, sampai situ aja gitu. Sampai itu aja, dan kali ini 10 menit sudah berjalan, masih 12 tim, 48 orang yang bertahan, tidak ada yang berhasil mendapatkan first blood. Tapi kali ini Galaxio sudah coba untuk melakukan agresi ke arah teman-teman dari SES. Satu orang udah cukup sekarang tapi tidak bisa di-end, karena kali ini Zona sendiri masih bergerak, berada di pertengahan antara Poci dan juga Pick. Ternyata teman-teman yang berada di utara masih punya kesempatan untuk bertahan, khususnya Aura. Oh my god, Aura sendiri udah dapat kompon di daerah rumah beton ya. Iya, di daerah rumah beton, dan kalau bisa gue bilang di sini benar-benar pasif banget ya tempo permainannya. Nggak sama sekali naik ataupun turun, bahkan datar banget. Menit 11 belum ada kill sama sekali, Julia. Gimana Belum nih? ada kill sama sekali. Ini adalah sejarah yang baru ya kalau gue bisa bilang. Namun kita lihat kali ini dari seorang Kukle udah coba menembak ke arah teman-teman dari Onyx Olympus nih, Skyla. Yes, di mana teman-teman dari Onyx Olympus harus merasakan timah panas dari dua arah yang berbeda yang dirasakan dari teman-teman CSGO Boba dan juga MPX yang ditembakkan ke arah mereka. Tapi tentunya dengan satu kompon yang mereka miliki masih bakal menjadi satu kesulitan kalau sekiranya SES dan juga MPX ini melakukan agresi ke arah mereka, karena rawan banget. Itu cuma ada satu rumah dan di rumahnya itu kecil banget, rumah kayu. Kalau di spam grenade tuh kelar sih. Wah, udah ada clue juga yang diaktifkan. Ini semakin memberikan informasi yang cukup jelas di mana saja tim itu berada. Tapi kalau dari Onyx Olympus kita lihat dari segi posisi, mereka jadi serba salah. Kalau keluar mereka bakal ketemu sama CSGO Boba. Kalau mereka mundur ada MPX juga. Jadi mau nggak mau mereka harus diem di sana di rumah kayu itu. Tapi sedangkan rumah kayunya udah seperti Skyla bilang bahwa itu kecil banget, di spam granat. JRC datang aja udah tuh capek banget gitu kan. Aduh, tapi ternyata linknya terjatuh, Skyla. Di mana seorang Lip kali ini sudah berhasil di take down begitu saja walaupun tidak bisa di-end. Tapi agresi dari Kings kali ini tidak bakal kendor karena mereka sudah tahu tujuan dari mereka adalah masuk ke zona selanjutnya, dan penghalang mereka adalah teman-teman dari JRC. Apakah ini bakal menjadi satu fight di mana first blood bakal didapatkan atau ternyata tidak, karena JRC-nya lebih memilih untuk mundur terlebih dahulu nih, Julia. Oh, udah 47 ya? Berarti udah ada satu. Oh, Rafnya udah hilang ternyata tadi ya. Ada serangan balasan ternyata ya. Dan akhirnya berhasil menyerang seorang Raf. Tadi gue agak aneh, kenapa ini ada 47 tapi gue tadi nggak lihat siapa yang di kill gitu. Ternyata ada Raf yang sudah berhasil di takedown, dipulangkan ke arah lobby. Dan ada satu Skyler yang akhirnya berhasil ditekan seorang Calvin. Kali ini Raka EZ coba untuk membackup menggunakan Chrono di sana. Kita lihat seorang Black coba untuk maju memberikan backup fire, namun ternyata critical damage yang cukup sakit kali ini. Ada Flash Freeze juga dilemparkan, mendelay pergerakan teman-teman daripada Aura Ignite, Skyla. Iya, dan kali ini satu poin eliminasi sudah berhasil di-secure oleh Engard dan kawan-kawan, di mana Bonafide hanya tersisa 3 orang. Mereka juga sudah mendapatkan timah panas yang luar biasa pedas, dan kali ini 3 lawan 4. Apakah Aura akan komit ke daerah bawah, karena mereka sebenarnya udah tahu di samping mereka juga ada GPX. Jadi kalau mereka melakukan inisiasi fight akan cukup berbahaya. Tapi Tang City Esports di lain sisi berhasil ditumbangkan. Menyisakan satu orang aja, itu seorang bule. Apakah ini menjadi kabar buruk untuk mereka, menjadi satu tim yang harus dipulangkan ke lobby terlebih dahulu, Julia? Oh my god, kita lihat kali ini seorang Haidan sekena hit yang cukup parah. Namun di sisi lain ternyata GRC Aphrodite harus menjadi tim pertama yang pulang ke arah lobby. Di sisi lain juga Aura Ignite berhasil memulangkan teman-teman daripada Bonafide Esports. Kali ini tinggal sisa 10 tim aja. Namun kalau lu lihat ya Aura, kalau misalnya mereka bisa lanjut jalan, itu posisi mereka paling enak untuk di daerah circle loh. Iya, tapi kita bakal beralih sedikit di mana seorang Wings sudah berhasil mendapatkan mangsanya. Satu orang sudah berhasil di take down tapi belum bisa dikonfirm. Sementara Zona 11 detik dari sekarang akan bergerak, dan gue yakin ini bakal chaos banget. Kenapa? Karena ternyata masih ada 10 tim di zona keempat kali ini, Julia. Gila. Di zona keempat masih ada 10 tim. Ini udah pasti bakalan crowded banget nanti di late game-nya. Tapi kita lihat kali ini ada seorang Wing sudah mulai memantau adanya pergerakan dari teman-teman MBR Epsilon. Berapa hit yang masih belum connect ternyata, karena teman-teman dari MBR Epsilon membuka space untuk MBR melakukan rotasi selanjutnya. Selain GPX juga masih coba untuk memantau terhadap sekelilingnya, namun ada keributan yang terjadi. CSGO Boba Fearless kali ini berhasil dijatuhkan, sementara Fung di sini dengan FC9-nya coba untuk mencari target selanjutnya. Dan langsung mengenai seorang YC di sana. Terjatuh begitu saja, masih belum ada backup. Triple kill masih didapatkan di sisi lain. Namun kita lihat dari seorang Fung coba untuk melempar granat ke arah depan, memutus rotasi di teman-teman MBR Epsilon. Dan di sisi lain Jin Capital berhasil dipulangkan. Begitu juga dengan Tang City Esports, Skyla. Dan kali ini CSGO Boba hanya menyisakan 2 orang melawan 3. Apakah ini bakal menjadi satu hal yang sangat menarik, karena CSGO Boba sendiri adalah salah satu tim yang biasanya cukup alot untuk masuk ke zona-zona selanjutnya. Tapi kali ini satu orang sudah berhasil di take down. MBR sedikit kesulitan, tapi ternyata 2RR9
Nine dari belakang dan juga Sesfung berhasil mendapatkan 2 orang sekaligus menggunakan M79-nya. What a play. Kali ini 13 detik dari sekarang gua rasa bakal terjadi pecah perang. Kenapa? Karena zona sendiri bakal bergerak 30 detik dari sekarang nih. Otomatis di 15 detik sebelumnya harusnya mereka sudah saling mengancam satu sama lain, Julia. Wah, Aura Ignite sih jalur paling mantap untuk masuk ke circle. Sedangkan tim-tim yang berada dari Pochi ini bakalan try hard banget untuk masuk, saling bersenggolan dan bahkan tembakan dari Onyx Olympus kali ini mengenai teman-teman dari Aura Ignite. Yang kita lihat dari segi obstacle cukup minim dimiliki oleh teman-teman dari Aura Ignite. Namun tidak masalah, di sisi lain juga Lau mendapatkan tembakan yang cukup sakit. Peluru panas berhasil menjatuhkan dirinya. Masih belum ada backup dari teman-teman. Oke, sudah berhasil dibangunkan kembali. Namun MPS kita lihat kali ini masih dalam posisi yang sama. Belum ada pergerakan selanjutnya, Skyla. Ya, dan kali ini zona akan bergerak mulai dari sekarang. Peperangan juga gue rasa sudah mulai terasa di beberapa titik. Sudah ada tembakan-tembakan yang sudah saling tukar. Di mana seorang Kufle sudah merasakan timah panas yang ditembakkan oleh teman-teman dari King. Satu orang dari Galaxio sudah berhasil terknockdown. Di mana MGAT kali ini menggunakan VSSX-nya berhasil mendapatkan satu orang lagi dan berhasil dikonfirm begitu saja. Kings dengan 4 poin eliminasinya bakal coba untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Di mana yang lainnya masih sibuk satu sama lain. Galaxio harus menjadi tim ketujuh yang tumbang. Dan kali ini Onyx, MPX dan juga teman-teman dari GPX harus coba untuk menahan kerasnya serangan dari Aura. Tembakan sudah dirasakan. Satu orang sudah terknockdown, digigit oleh zona. Mulai sakit, IC grenade dilemparkan. Aura menjadi salah satu tim yang cukup kuat kali ini. Di mana Gardu berhasil ditumbangkan di posisi keempat. Onyx Olympus dan Aura berhadapan dengan teman-teman dari Kings. Tembakan demi tembakan sudah dirasakan. 3 lawan 4. Apakah ini akan menjadi hari untuk Aura atau justru Kings bisa membalikkan keadaan? Karena seorang Adrian sudah balik ke depan. Langsung coba untuk digas dulu. Dikeker terlebih dahulu. Adrian harus knockdown. 3 lawan 3. Di mana Rosman mulai maju ke depan. MGAT mulai menyusul di belakang. Satu tembakan sudah mulai dirasakan. Dix sudah tumbang begitu saja oleh seorang MGAT. Tapi ditukar langsung. Menyisakan 2 orang aja. Satu orang kesel. Bakal diajar oleh 2 orang sekaligus. And that's it. That's the end. Aura berhasil mendapatkan buya di round pertama. Free Fire Indonesia Master 2022 Spring Play-ins, Julia. Well play, Aura.